Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mendengar suara tawa suamiku dan selingkuhannya saat mereka makan malam di depanku. Aku tetap memasang tatapan kosong, berpura-pura kehilangan cahaya mataku demi sebuah bukti. Tapi pertahananku runtuh saat aku mendengar bisikan suamiku yang membuktikan bahwa ternyata. Di video ini, kita akan melihat bagaimana seorang wanita bertahan dalam kegelapan palsu demi merebut kembali haknya dari suami yang berkhianat. Dia membiarkan rumahnya dikuasai pelakor, sambil terus merekam setiap detail pengkhianatan itu. Tapi rencana sempurna itu hancur berantakan dalam semalam saat dia menyadari bahwa suaminya sudah memegang kartu as, karena ternyata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kegelapan itu tidak datang karena mataku tertutup, tapi karena duniaku baru saja runtuh. Aku terbangun di sebuah ruangan yang aromanya sangat aku benci. Bau obat-obatan, pembersih lantai yang tajam, dan aroma kematian yang samar. Kepalaku terasa sangat berat, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk saraf pusatku. Aku mencoba menggerakkan ujung jariku, namun rasanya kaku. Pelan-pelan, aku membuka mata. Cahaya lampu neon di langit-langit rumah sakit menghantam penglihatanku. Menyakitkan, namun aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Aku tidak buta. Aku bisa melihat tetesan cairan infus yang jatuh perlahan, aku bisa melihat retakan tipis di dinding putih itu, dan aku bisa melihat suamiku, Fajar. Fajar tidak duduk di samping tempat tidurku. Dia tidak menggenggam tanganku dengan penuh kekhawatiran, seperti yang aku bayangkan dalam mimpi burukku saat tidak sadarkan diri tadi. Dia berdiri di sudut ruangan, membelakangiku, menghadap jendela yang menampilkan pemandangan kota yang basah karena hujan. Dia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya. Suaranya pelan, hampir berupa bisikan, namun di ruangan sesunyi ini, setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti ledakan di telingaku. Iya, sayang. Dia sudah sadar, tapi sepertinya dia masih sangat lemah. Jangan khawatir, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku akan segera menemuimu setelah urusan administrasi ini selesai. Aku juga merindukanmu. Sangat merindukanmu, bisiknya. Kalimat itu diakhiri dengan suara kecupan kecil ke arah lubang suara telepon. Detik itu juga, rasa sakit di kepalaku hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari kaki menuju jantungku. Sayang, rencana? Siapa yang dia ajak bicara dengan nada selembut itu di saat istrinya baru saja lolos dari maut akibat kecelakaan mobil yang hebat? Aku merasa seperti baru saja ditabrak untuk kedua kalinya. Namun kali ini oleh kenyataan yang lebih keras daripada besi mobil yang menghantamku. Aku ingin berteriak. Aku ingin bangun dan melemparkan botol infus ini ke wajahnya, tapi sebuah insting bertahan hidup yang liar tiba-tiba muncul di benakku. Jika aku menunjukkan bahwa aku bisa melihat, dia akan memasang topeng setianya kembali. Dia akan bersandiwara menjadi suami teladan di depan semua orang, dan aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengungkap siapa wanita di balik telepon itu. Aku harus menjadi saksi yang tak terlihat di rumahku sendiri. Aku harus menjadi bayangan yang mengintai dalam diam. Ketika aku mendengar langkah kakinya mendekat ke arah tempat tidur, aku segera mengatur tatapanku. Aku tidak menutup mata, justru aku membukanya lebar-lebar, namun aku mengosongkan fokusnya. Aku menatap lurus ke langit-langit, seolah-olah penglihatanku tertembus oleh kegelapan yang pekat. Aku membiarkan mataku tidak berkedip saat bayangannya melintas di depan wajahku. "Arini, kamu sudah bangun?" Suaranya berubah seketika. Kini terdengar penuh kecemasan yang dibuat-buat, suara yang selama 5 tahun ini aku puja sebagai suara pria paling tulus di dunia. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menggerakkan tanganku dengan gemetar, meraba-raba udara kosong di depanku, seolah mencari pegangan di tengah kegelapan yang tak berujung. Aku membiarkan air mata pertama jatuh, bukan karena sedih atas mataku, tapi karena aku menyadari bahwa pria yang berdiri di depanku ini adalah orang asing yang paling mengerikan yang pernah aku kenal. Mas Fajar? Kenapa semuanya gelap? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Mas? Suaraku serak, pecah oleh kepura-puraan yang menyakitkan. Aku bisa merasakan tangannya menyentuh keningku, sentuhan yang dulu terasa seperti pelindung, kini terasa seperti sisik ular yang dingin. "Tenang,
Arini. Tenang sayang, ini Mas di sini, katanya. Namun, dari sudut mataku yang sengaja tidak aku fokuskan, aku melihat dia melirik ke arah layar ponselnya yang baru saja menyala karena sebuah pesan masuk. Dia tersenyum kecil sambil mengelus rambutku. Senyum kemenangan. Di saat itulah aku tahu, peperangan ini baru saja dimulai. Aku akan membiarkan dia percaya bahwa aku telah kehilangan cahayaku, agar aku bisa melihat kegelapan yang dia sembunyikan selama ini dengan mata kepalaku sendiri. Kepulanganku ke rumah seharusnya menjadi momen pemulihan. Namun bagiku, ini adalah langkah pertama memasuki sarang serigala. Mobil berhenti di depan teras rumah yang biasanya terasa hangat, kini tampak seperti mulut gedung tua yang siap menelanku. Fajar membimbingku dengan sangat hati-hati, tangannya mencengkeram lenganku dengan erat, seolah-olah dia adalah suami yang sangat protektif. Aku terus mempertahankan tatapan kosongku, fokus pada suara gesekan sepatuku di atas ubin, sambil menghitung setiap langkah agar tidak terjatuh. Namun, sesampainya di dalam ruang tamu, sebuah aroma yang asing sekaligus mengancam langsung menyapa indera penciumanku. Itu bukan aroma rumahku. Itu adalah wangi parfum melati yang sangat menyengat, jenis wangi yang tidak pernah aku gunakan karena aku sangat alergi terhadapnya. Arini, sayang, suara Fajar memecah keheningan yang mencekam itu. Karena Mas harus bekerja dan tidak bisa menjagamu setiap saat, Mas sudah mempekerjakan seorang perawat pribadi untukmu. Namanya Maya. Dia sangat berpengalaman dan akan membantumu melakukan segalanya selama matamu belum pulih. Aku merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Suara langkah kakinya terdengar ringan, menggunakan sepatu tumit tinggi yang mengetuk lantai kayu dengan nada yang penuh percaya diri, atau lebih tepatnya, nada kemenangan. Halo, Ibu Arini. Saya Maya. Saya akan merawat Ibu dengan sangat baik sampai Ibu tidak butuh bantuan siapapun lagi, ucap wanita itu. Jantungku hampir berhenti berdetak. Suara itu, aku mengenali frekuensi suara itu, nada bicaranya yang manja namun tajam. Itu adalah suara yang sama yang aku dengar di telepon rumah sakit. Suara wanita yang dipanggil, sayang, oleh suamiku saat aku baru saja membuka mata dari maut. Maya mengulurkan tangannya, meraih jemariku untuk menjabatnya. Aku membiarkan tanganku lunglai, membiarkan dia menggenggamku. Cengkeramannya tidak terasa seperti seorang perawat yang lembut. Dia menekan jemariku dengan sedikit tenaga, sebuah pesan tersembunyi bahwa dialah pemegang kendali di rumah ini sekarang. Aku tetap berakting, menatap lurus ke arah dadanya, pura-pura tidak menyadari bahwa dia sedang menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Aku bisa merasakan tatapan itu, sangat dingin dan penuh kebencian. Terima kasih, Maya. Mohon bantuannya, ya. Saya merasa sangat tidak berdaya sekarang. Jawabku dengan nada bicara yang sengaja aku buat selemah mungkin. Aku bisa merasakan Fajar mengelus punggungku, sebuah gerakan yang dulu sangat menenangkan, namun kini terasa seperti ada serangga yang merayap di kulitku. Tentu saja, Ibu Arini. Mas Fajar sudah menceritakan banyak hal tentang Ibu. Jangan khawatir, saya akan memastikan Ibu mendapatkan semua yang layak Ibu dapatkan, kata Maya. Kalimat terakhirnya mengandung penekanan yang sangat jahat. Dia tidak sedang bicara soal perawatan medis, dia sedang bicara soal kehancuranku. Fajar kemudian membimbingku menuju sofa. Dari sudut mataku yang sengaja aku buramkan, aku melihat Maya tidak langsung melepaskan pandangannya dariku. Dia berdiri tepat di samping Fajar, bahkan bahunya sempat bersentuhan dengan bahu suamiku dengan sengaja. Fajar tidak menghindar. Dia justru tampak sangat nyaman dengan kedekatan itu di depanku, istrinya yang dianggap tidak bisa melihat apa-apa. Situasi ini jauh lebih menyiksa daripada yang aku bayangkan. Mengetahui bahwa mereka sedang berkomunikasi lewat gestur dan lirikan mata tepat di hadapanku, adalah racun yang membakar jiwaku. Namun, aku terus mengingatkan diriku sendiri bahwa ini adalah harga yang harus aku bayar untuk sebuah kebenaran. Aku harus membiarkan mereka merasa aman. Aku harus membiarkan mereka percaya bahwa benteng pertahananku sudah runtuh total. Maya kemudian menawarkan diri untuk mengantarku ke kamar atas. Saat kami menaiki tangga, dia sengaja menarik lenganku sedikit lebih keras hingga aku hampir kehilangan keseimbangan. Dia ingin mengujiku, dia ingin melihat apakah aku akan bereaksi karena ketakutan. Aku tetap diam, membiarkan tubuhku sedikit terhuyung namun tidak mengeluarkan sepatah kata pun protes.
Di dalam kamar, dia membantuku duduk di pinggir tempat tidur. Sebelum keluar, aku mendengar dia membisikkan sesuatu yang sangat pelan, hampir seperti desisan angin. "Selamat datang di kegelapanmu sendiri, Arini." Pintu tertutup, dan aku ditinggalkan dalam kesunyian yang membara. Aku meraba bantal di sampingku, dan benar saja, wangi melati itu sudah tertinggal di sana. Mereka bahkan sudah mulai menguasai tempat tidurku sebelum aku sempat kembali. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku menusuk telapak tanganku sendiri. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka berdua merangkak memohon ampun padaku. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar, seperti lonceng kematian di telingaku. Malam ini, meja makan yang biasanya menjadi tempat kami berbagi cerita, telah berubah menjadi panggung sandiwara yang paling menjijikan. Aku duduk di kursi utamaku, berusaha mempertahankan ekspresi wajah yang datar dan pandangan yang tidak fokus. Sementara di depanku, suamiku dan wanita itu sedang merayakan kemenangan mereka dalam diam. Aku bisa merasakan aura kepuasan yang terpancar dari mereka berdua. Wangi masakan yang dibuat oleh Maya memenuhi ruangan, namun bagiku, aroma itu berbau pengkhianatan yang busuk. Aku sengaja menggerakkan tanganku dengan canggung, meraba-raba letak gelas air minumku seolah-olah aku benar-benar buta. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah di hadapanku. "Arini, makanannya enak, kan? Maya memasak khusus untukmu hari ini. Dia bilang dia ingin kau merasa lebih baik," ucap Fajar dengan nada suara yang begitu lembut, namun penuh dengan kepalsuan. Aku hanya mengangguk pelan, menyendok nasi ke dalam mulutku dengan gemetar yang sengaja aku buat. Dari bawah meja, indera pendengaranku yang kini menjadi jauh lebih tajam menangkap suara yang sangat mengganggu. Suara gesekan halus kain celana Fajar dengan sesuatu yang lain. Aku memiringkan kepalaku sedikit, seolah mencoba memahami posisi suaraku berada, padahal sebenarnya aku sedang memastikan apa yang sedang terjadi. Di sana, di balik taplak meja yang menjuntai, aku bisa merasakan Maya sedang menggoda kaki Fajar dengan kakinya. Mereka sedang melakukan kontak fisik yang intim tepat di depan mataku, yang mereka kira tidak berfungsi. Rasa mual seketika menyerang perutku. Bukan karena makanan itu beracun, tapi karena betapa kotornya moral mereka. Fajar tetap melanjutkan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia sempat memuji Maya berkali-kali tentang betapa cekatannya dia mengurus rumah. "Kita sangat beruntung punya perawat seperti Maya, ya kan, sayang?" tanya Fajar kepadaku. Aku menelan ludah dengan susah payah, mencoba menelan kemarahan yang sudah sampai di tenggorokan. "Iya, Mas. Sangat beruntung," jawabku singkat. Aku kembali meraba-raba meja. Kali ini aku sengaja menjatuhkan garpuku ke lantai. Aku ingin melihat reaksi mereka. "Oh, maafkan aku." Garpunya jatuh, ucapku dengan nada bicara yang menyedihkan. Aku menunduk sedikit, berpura-pura mencari garpu itu di bawah meja dengan tangan kiriku. Disitulah aku melihatnya dengan jelas melalui celah rambutku yang tergerai. Maya sedang tersenyum lebar ke arah Fajar. Tangannya kini berani mengelus lutut suamiku dengan gerakan yang sangat berani. Fajar tidak menepisnya, dia justru membiarkan tangan wanita itu berada di sana sambil terus menatapku dengan tatapan kasihan yang palsu. Aku segera menarik tanganku kembali sebelum mereka curiga. Jantungku berdegup sangat kencang. Setiap pembuluh darahku rasanya ingin meledak karena amarah. Namun, aku ingat rencana besarku. Di bawah meja, di balik kaki kursi yang gelap, aku sudah menempelkan sebuah alat perekam suara kecil yang aku beli secara sembunyi-sembunyi sebelum kecelakaan itu terjadi. Alat itu sedang merekam setiap bisikan, setiap tawa kecil, dan setiap interaksi mereka yang menjijikan ini. "Biar aku ambilkan garpu baru untukmu, Arini," kata Maya dengan suara yang dibuat-buat ramah. Dia berdiri dan berjalan melewatiku. Saat dia berada di sampingku, dia dengan sengaja menyenggol bahuku dengan pinggulnya, membuat tubuhku hampir tergeser dari kursi. "Aduh, maaf ya Bu Arini, saya tidak sengaja. Maklum, rumah ini rasanya jadi sedikit sempit karena saya belum terbiasa," ucapnya sambil tertawa kecil yang terdengar sangat sinis. Fajar tidak menegurnya sedikit pun. Dia hanya diam, seolah memberikan izin kepada Maya untuk merendahkanku di rumahku sendiri. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, kuku-kukuku menekan telapak tangan hingga terasa perih, berusaha mengalihkan rasa sakit di hati menjadi rasa sakit fisik.
Makan malam yang penuh siksaan itu akhirnya berakhir. Fajar membimbingku kembali ke kamar dengan gerakan yang sangat mekanis. Dia mencium keningku dan mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di ruang kerja bersama Maya untuk mengatur jadwal pengobatanku. Aku tahu itu bohong. Aku tahu mereka akan melakukan hal lain di luar sana. Begitu pintu kamar tertutup, aku tidak lagi berakting. Aku berdiri tegak, berjalan menuju jendela, dan menatap pantulan diriku di kaca dalam kegelapan. Mataku menyala dengan kobaran api dendam yang takkan padam. Mereka berpikir aku adalah beban yang tak berdaya, objek yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik kemesraan yang mereka pamerkan malam ini adalah paku tambahan yang aku pasang di peti mati karir dan reputasi mereka. Aku akan membiarkan mereka berpesta di atas penderitaanku untuk sementara waktu, karena saat waktunya tiba, aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kegelapan yang mereka berikan padaku akan aku kembalikan kepada mereka dalam bentuk kehancuran yang total. Pagi ini, suasana rumah terasa jauh lebih dingin daripada biasanya, meskipun matahari bersinar terang di balik tirai jendela kamar yang tidak bisa aku lihat. Atau setidaknya, begitulah aku harus berakting. Aku masih berbaring di tempat tidur, mempertahankan napas yang teratur seolah-olah aku masih terlelap dalam kegelapan abadi. Namun, indera penciumanku yang kini menjadi radar utama pengkhianatan ini, menangkap sesuatu yang membuat lambungku bergejolak hebat. Aroma melati itu lagi. Wangi itu tidak lagi sekadar lewat, melainkan sudah menetap, merayap masuk ke dalam serat kain bantal dan selimutku. Aku mendengar langkah kaki yang pelan namun penuh percaya diri masuk ke dalam kamarku. Itu bukan langkah Fajar yang berat dan terburu-buru. Ini adalah langkah Maya, wanita yang kini merasa telah menjadi ratu di istanaku. Aku tetap memejamkan mata, merasakan kehadirannya yang kini berdiri tepat di samping tempat tidurku. Keheningan ini terasa sangat menekan. Aku bisa merasakan tatapannya yang tajam sedang menelanjangi wajahku, mencari celah apakah aku benar-benar buta atau hanya sedang bersandiwara. Tiba-tiba, aku mendengar suara semprotan yang halus. 1, 2, 3 kali. Cairan parfum yang sangat aku benci itu disemprotkan tepat di atasku. Butiran-butiran halusnya mendarat di permukaan kulit wajahku, membawa aroma menyengat yang memicu sesak di dadaku. Ini adalah provokasi yang sangat rendah. Dia sedang menandai wilayahnya, bahkan di tempat yang paling pribadi sekalipun. "Selamat pagi, Ibu Arini yang malang," bisik Maya tepat di telingaku. Suaranya terdengar seperti desisan ular yang sedang mengejek mangsanya. "Sudah waktunya bangun. Kasihan sekali ya, punya wajah cantik tapi tidak bisa melihat bagaimana suamimu sendiri menatapku setiap pagi. Kamu tahu, Fajar tadi pagi bilang kalau dia jauh lebih suka melihatku memakai gaun merahmu ini, daripada melihatmu yang hanya bisa terbaring seperti mayat hidup." Aku meremas sprei di balik selimut, menguatkan hati agar tidak meledak. Dia memakai gaunku? Wanita ini sudah benar-benar kehilangan urat malunya. Namun, aku harus tetap diam. Aku harus menjadi aktris terbaik di jagat raya ini. Aku perlahan membuka mata, memberikan tatapan kosong ke arah langit-langit, seolah-olah aku sedang mencoba mencari sumber suara itu namun gagal. "Maya, apakah itu kamu?" "Maaf, aku mencium bau yang sangat kuat." "Apakah ada sesuatu yang tumpah?" tanyaku dengan nada bicara yang rapuh dan sedikit ketakutan. Aku melihatnya, melalui sudut mataku yang sengaja aku samarkan, dia sedang tersenyum sinis sambil memainkan ujung rambutnya. Dia mengenakan gaun sutra merah favoritku, gaun yang Fajar belikan saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Melihat gaun itu melekat di tubuh wanita lain, adalah pemandangan yang lebih menyakitkan daripada kecelakaan itu sendiri. "Oh, itu hanya parfum baru saya, Bu." Fajar sangat menyukainya, katanya baunya sangat merangsang semangat kerjanya. "Maaf ya kalau ibu terganggu, maklum, orang buta memang biasanya jadi lebih sensitif terhadap bau, bukan?" ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia kemudian berjalan mengelilingi tempat tidurku, sengaja menyenggol meja riasku hingga beberapa botol kosmetikku jatuh ke lantai. Suara benturan botol kaca itu terdengar nyaring, namun Maya hanya tertawa kecil. "UPS, tangan saya licin. Nanti saya bersihkan ya, kalau saya sempat. Sekarang saya harus menyiapkan sarapan untuk Fajar. Kami sudah punya janji untuk makan siang bersama di luar." Dia kemudian mendekatkan wajahnya ke wajahku,
begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya. Ibu Arini, kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari posisimu sekarang? Kamu tidak akan pernah tahu kapan Fajar menciumku di ruangan ini. Kamu tidak akan pernah tahu saat kami menertawakanmu di belakang punggungmu. Kamu hanya akan menjadi penonton bisu dalam kegelapanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar sambil tetap mengetukkan tumit sepatunya dengan keras di lantai kayu. Setiap ketukan itu terasa seperti paku yang menancap di harga diriku. Begitu pintu tertutup dan suaranya menghilang di lorong, aku bangkit dan duduk di pinggir tempat tidur. Aku menghirup napas dalam-dalam, mencoba mengusir aroma melati itu dari paru-paruku. Tanganku gemetar karena amarah yang terpendam, namun pikiranku tetap jernih. Dia pikir dia sedang menghancurkanku dengan kata-katanya, padahal dia baru saja memberikan aku alasan yang lebih kuat untuk menghancurkan mereka tanpa ampun. Dia ingin aku merasa takut dan tidak berdaya, tapi yang dia dapatkan hanyalah seorang musuh yang kini tahu persis di mana titik kelemahan mereka. Aku tidak akan mencuci bantal ini. Aku akan membiarkan aroma pengkhianatan ini tetap ada, sebagai pengingat harian bahwa setiap luka yang mereka torehkan hari ini, akan aku kembalikan 1000 kali lipat saat-saatnya tiba nanti. Malam telah larut, namun udara di dalam kamar ini terasa begitu mencekam hingga setiap tarikan napas terasa seperti bara api yang membakar kerongkonganku. Aku berbaring kaku di atas tempat tidur, memejamkan mata dan mengatur ritme dadaku agar naik dan turun dengan stabil, persis seperti orang yang sedang terlelap dalam tidur yang paling dalam. Kegelapan palsu yang aku ciptakan ini adalah satu-satunya perisai yang tersisa. Di luar, suara hujan rintik-rintik menghantam kaca jendela, menciptakan simfoni kesunyian yang justru membuat pendengaranku menjadi 10 kali lipat lebih tajam. Aku menunggu. Aku tahu, malam ini mereka akan melangkah lebih jauh dari biasanya. Mereka merasa sudah memiliki rumah ini sepenuhnya, karena sang pemilik rumah dianggap tidak lagi memiliki mata untuk mengawasi. Tiba-tiba, suara engsel pintu kamar berderit pelan. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari rongga dadaku, namun aku memaksanya untuk tetap tenang. Aku mendengar 2 pasang langkah kaki masuk ke dalam ruangan. Yang satu berat dan mantap, langkah Fajar. Yang satu lagi ringan dan lincah, langkah Maya. Mereka masuk tanpa rasa takut, tanpa rasa hormat sedikit pun pada privasiku sebagai seorang istri. Bau alkohol yang samar tercium, bercampur dengan aroma parfum melati yang kini menjadi aroma pengkhianatan yang paling menjijikan. Mereka tidak pergi ke sisi tempat tidur, melainkan berhenti di sofa panjang yang terletak hanya beberapa meter dari kakiku. Dia sudah tidur. Aku mendengar suara Maya berbisik, namun nadanya tidak menunjukkan kekhawatiran, melainkan ejekan. Aku bisa merasakan Fajar mendekat ke arahku. Aku tetap mematung, menahan diri agar tidak berkedip sedikit pun saat aku merasakan hawa panas dari tubuhnya yang berdiri tepat di sampingku. Dia pasti sedang menatapku, memastikan apakah obat tidur yang seharusnya aku minum benar-benar bekerja. Padahal, obat itu sudah aku buang ke dalam lubang wastafel sejak tadi sore. Iya, dia tidak akan bangun sampai besok pagi. Efek kecelakaan itu membuatnya sangat lemah dan mudah lelah. Jawab Fajar dengan suara yang begitu dingin, suara yang belum pernah aku dengar sebelumnya selama 5 tahun pernikahan kami. Kemudian, suara-suara itu berpindah ke sofa. Aku mendengar suara kain yang bergesekan, suara desahan pelan, dan tawa kecil yang tertahan. Mereka mulai bermesraan tepat di depanku. Di kamar ini, di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling suci bagi sepasang suami istri. Setiap suara ciuman, setiap bisikan mesra Fajar kepada wanita itu, terasa seperti sembilu yang menyayat jantungku perlahan-lahan. Aku meremas ujung sprei di bawah selimut, kuku-kukuku menusuk telapak tanganku hingga aku yakin ada bekas luka di sana. Rasa sakit fisik itu aku gunakan sebagai jangkar agar aku tidak hilang kendali dan melompat untuk mencakar wajah mereka berdua. Mas, sampai kapan kita harus terus bersandiwara seperti ini? Aku bosan harus pura-pura menjadi perawatnya, ucap Maya dengan nada manja yang memuakan. Aku mendengar Fajar mendesah panjang. Sabar, sayang. Sedikit lagi. Kita harus memastikan semua asetnya berpindah tangan sebelum kita benar-benar membuangnya. Jika kita terburu-buru, keluarga besarnya akan curiga. Biarkan dia tetap dalam kegelapannya, itu memudahkan semua rencana kita. Mendengar kata aset dan
membuangku, membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Jadi, ini bukan hanya soal nafsu belaka, ini adalah perampokan berencana yang dilakukan oleh pria yang pernah berjanji akan menjagaku di depan Tuhan. Mereka terus berada di sana selama hampir 1 jam, menganggapku sebagai seonggok daging yang tak bernyawa. Aku dipaksa menjadi penonton dari audio pengkhianatan yang paling brutal. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa ini, aku mulai mencatat setiap detail percakapan mereka dalam ingatanku. Aku belajar tentang siapa saja yang terlibat, tentang dokumen apa yang sedang mereka incar, dan tentang betapa rendahnya moral suamiku. Ketika mereka akhirnya keluar dari kamar dan menutup pintu dengan pelan, aku masih tidak bergerak. Aku menunggu hingga 10 menit berlalu sebelum akhirnya aku membuka mata dan menatap kegelapan kamar yang sunyi. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi bantal yang masih berbau parfum Maya. Tapi kali ini, air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan sebagai sumpah. Kamar ini mungkin sudah mereka kotori, tapi aku akan memastikan bahwa kamar terakhir yang akan mereka tempati adalah ruang sempit di balik jeruji besi. Permainan mereka sudah mencapai puncaknya, dan aku sudah menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka yang paling memalukan. Pagi ini, jantungku berdegup dengan ritme yang tidak menentu, sebuah campuran antara ketakutan yang mencekam dan gairah balas dendam yang membara. Fajar sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, atau setidaknya itulah alasan yang selalu dia gunakan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Maya di luar rumah. Aku duduk diam di kursi dekat jendela, menatap kosong ke arah dinding, memerankan peran istri yang tak berdaya dengan kesempurnaan yang mengerikan. Aku mendengar suara gemericik air dari kamar mandi di dalam kamar kami. Fajar sedang mandi. Inilah kesempatan yang sudah aku tunggu-tunggu sejak lama. Inilah celah sempit yang harus aku manfaatkan sebelum Maya masuk ke kamar ini untuk bertugas menjagaku. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh perhitungan, aku bangkit dari kursi. Aku melepaskan peran butaku sejenak, namun tetap menjaga langkahku agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai kayu. Aku berjalan menuju meja nakas di samping tempat tidur, tempat Fajar selalu meletakkan ponselnya saat dia sedang mandi. Benar saja, benda pipi berwarna hitam itu tergeletak di sana, seolah-olah menantangku untuk membukanya. Tanganku gemetar hebat saat aku meraih ponsel itu. Aku tahu kata sandinya. Itu adalah tanggal pernikahan kami, sebuah ironi yang membuat hatiku perih. Angka-angka yang dulu melambangkan komitmen suci, kini menjadi kunci untuk membuka kotak Pandora penuh dosa. Begitu layar terbuka, aku langsung menuju galeri foto dan folder pesan tersembunyi. Mataku terbelalak, napasku tertahan di tenggorokan. Di sana, aku melihat segalanya. Foto-foto kemesraan mereka di hotel, di restoran mewah, bahkan di dalam mobil yang aku beli dengan hasil kerjaku sendiri. Ada juga rekaman video pendek saat mereka menertawakanku yang sedang meraba-raba dinding rumah. Mereka benar-benar menganggap penderitaanku sebagai lelucon yang menghibur. Namun, penemuan yang paling menghancurkan adalah rentetan pesan singkat yang membahas tentang asuransi kecelakaanku dan draft dokumen pengalihan aset perusahaan atas namaku. Mereka tidak hanya mengkhianati cintaku, mereka sedang merencanakan kebangkrutan hidupku secara total. Aku segera membuka aplikasi email di ponselnya. Dengan jari-jari yang berkeringat, aku memilih puluhan foto dan tangkapan layar percakapan tersebut, lalu mengirimkannya ke alamat email pribadiku yang rahasia. Aku harus memastikan jejak digital ini berpindah ke tanganku tanpa meninggalkan sisa. Setelah menekan tombol kirim, aku segera menghapus jejak email keluar dari folder Send dan Trust di ponsel Fajar. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Suara air di kamar mandi mendadak berhenti. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku segera meletakkan kembali ponsel itu ke posisi semula, memastikan sudut kemiringannya persis seperti saat aku mengambilnya tadi. Aku kembali ke kursi dekat jendela dengan kecepatan yang luar biasa namun tanpa suara, lalu mengatur napas dan kembali memasang tatapan kosongku. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Fajar keluar dengan handuk melilit pinggangnya, tampak segar dan tanpa beban. Dia berjalan mendekatiku, mencium puncak kepalaku dengan bibir yang baru saja mengirimkan kata-kata kotor kepada wanita lain. Mas berangkat dulu ya, Arini. Jaga dirimu baik-baik. Maya akan segera datang membawakan obatmu, ucapnya dengan nada yang sangat manis. Aku hanya bisa mengangguk lemah,
memberikan senyum tipis yang penuh dengan kepahitan. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan," jawabku. Begitu pintu depan terdengar tertutup dan suara mesin mobilnya menjauh, aku mengembuskan napas panjang yang terasa sangat berat. Aku merasa ingin muntah karena jijik. Namun di saat yang sama, aku merasakan kemenangan kecil. Bukti itu sekarang sudah ada di tanganku. Data-data yang aku kirimkan tadi adalah bom waktu yang tinggal menunggu detik untuk meledak dan menghancurkan seluruh sandiwara mereka. Aku bukan lagi sekadar korban yang meraba dalam gelap. Aku adalah pemegang kendali yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menarik pelatuk. Maya masuk ke kamar beberapa saat kemudian dengan senyum mengejeknya yang biasa, tidak tahu bahwa posisi kami sekarang sudah berbalik. Dia mengira dia sedang merawat orang buta, padahal dia sedang berhadapan dengan wanita yang baru saja melihat seluruh kebusukan masa depannya di layar ponsel suaminya. Aku akan tetap diam, aku akan tetap buta, hingga saat bukti ini aku serahkan di depan meja hijau dan membuat mereka tidak punya tempat lagi untuk berpaling. Hari ini, aku telah mencuri kembali cahaya hidupku dari tangan mereka yang kotor. Udara di dalam rumah ini semakin hari terasa semakin tipis, seolah-olah oksigen telah habis terbakar oleh kebencian yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Sore ini, Fajar pulang lebih awal, namun kehadirannya tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan yang merambat perlahan di bawah kulitku. Aku sedang mencoba berjalan dari ruang tengah menuju dapur, sebuah rute yang sudah aku hafal luar kepala, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Aku sengaja meraba pinggiran furnitur, memastikan aktingku tetap sempurna di bawah pengawasan tajam Fajar yang sedang duduk di sofa sambil berpura-pura membaca koran. Namun, aku tahu dia tidak sedang membaca. Matanya terus mengikuti setiap gerak-geriku dengan tatapan yang penuh dengan kecurigaan yang dingin. Dia seolah-olah sedang mencari satu saja kesalahan kecil yang bisa membuktikan bahwa aku tidak buta. Tiba-tiba, saat aku baru saja melewati meja makan, aku mendengar suara denting kaca yang sangat keras. Fajar sengaja menyenggol sebuah gelas kristal hingga jatuh dan hancur berkeping-keping tepat di jalur jalan yang akan aku lalui. Suara pecahannya terdengar seperti ledakan di telingaku. Secara insting, seluruh saraf di tubuhku berteriak agar aku berhenti dan melompat mundur untuk menghindari serpihan tajam itu. Mataku melihat dengan jelas ribuan pecahan kaca yang berserakan di atas lantai ubin, berkilauan terkena cahaya lampu, siap untuk merobek kulit kakiku. Ini adalah ujian mental yang paling kejam. Fajar ingin melihat apakah refleks pelindung diriku masih bekerja, atau apakah aku benar-benar sudah kehilangan penglihatan. Aku menahan napas, mengerahkan seluruh kekuatan mentalku untuk menghentikan reaksi alami tubuhku. Aku tidak berhenti. Aku tidak ragu. Aku terus melangkahkan kaki kiriku ke depan, seolah-olah aku benar-benar tidak melihat ancaman di bawahku. "Arini, awas!" teriak Fajar dengan nada yang dibuat-buat panik, namun dia tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya untuk menolongku. Dia justru memajukan tubuhnya, mencondongkan wajahnya untuk melihat bagaimana reaksiku saat kulitku menyentuh pecahan kaca itu. Detik berikutnya, aku merasakan rasa perih yang luar biasa menusuk telapak kaki kiriku. Sebuah serpihan kaca yang cukup besar menembus kulitku. Aku tetap tidak berteriak. Aku hanya mematung sebentar, lalu dengan sengaja membiarkan tubuhku limbung sedikit ke samping, seolah-olah aku baru saja menabrak sesuatu yang tidak aku duga. "Aduh, Mas, ada apa? Apa yang terjadi?" Suaraku bergetar, namun aku menjaganya agar tetap terdengar seperti getaran ketakutan seorang wanita buta, bukan kemarahan seorang istri yang sedang dijebak. Aku merasakan hangatnya darah mulai mengalir dari telapak kakiku, membasahi ubin yang dingin. Rasa sakitnya sangat nyata. Namun kepuasan di hatiku jauh lebih besar saat aku melihat kekecewaan di mata Fajar melalui sudut mataku yang tetap aku kosongkan. Dia akhirnya berdiri, berjalan mendekatiku dengan langkah yang lambat. Dia berjongkok di depanku, memegang pergelangan kakiku yang terluka dengan tangan yang terasa seperti es. "Maafkan Mas, Arini. Mas tadi tidak sengaja menyenggol gelas. Mas pikir kamu bisa mendengarnya jatuh," katanya dengan nada suara yang datar, tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Dia mengambil selembar tisu dan menekan lukaku dengan kasar, seolah-olah sengaja ingin menambah rasa perihnya. Aku menggigit bibir bawahku, menahan ringisan yang hampir keluar. Aku membiarkan air mata jatuh di pipiku, sebuah air mata yang memang nyata karena rasa sakit fisik ini,
namun Fajar pasti mengiranya sebagai air mata frustrasi karena kebutaanku. Tidak apa-apa, Mas. Aku yang salah karena terlalu ceroboh. Aku tidak tahu kalau ada gelas di sana, jawabku sambil terisak pelan. Di saat itulah, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Fajar menatap lukaku, lalu dia menatap mataku dari jarak yang sangat dekat. Dia tersenyum kecil, sebuah senyuman tipis yang sangat sinis dan penuh kemenangan tersembunyi. Dia tidak hanya ingin menguji apakah aku buta, dia sedang menikmati setiap tetes darah yang keluar dari tubuhku. Baginya, penderitaanku adalah tontonan yang memuaskan. Dia merasa telah menang satu langkah karena berhasil melukaiku tanpa aku berani melawan. Namun, dia salah besar. Luka di kakiku ini adalah bukti nyata dari kegilaannya yang akan aku gunakan sebagai senjata tambahan. Aku akan menyimpan serpihan kaca yang melukaiku ini sebagai saksi bisu bahwa suamiku adalah seorang sosiopat yang tega menyakiti istrinya sendiri demi sebuah pembuktian. Jika dia pikir dia bisa memecahkan mentalku semudah dia memecahkan gelas itu, maka dia sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Karena setiap luka yang dia torehkan hanya akan membuat tekadku untuk menghancurkannya menjadi sekeras baja. Peperangan mental ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan berhenti sampai dia merangkak di atas pecahan kaca yang sama untuk memohon maaf dariku. Malam ini rumah terasa sangat sunyi, seolah-olah dinding-dindingnya sedang menahan napas bersamaku. Luka di telapak kakiku masih terasa berdenyut perih, sebuah pengingat nyata tentang kekejaman Fajar kemarin sore. Namun, rasa sakit fisik itu justru membuat pikiranku menjadi jauh lebih tajam dan waspada. Aku mendengar suara mobil Fajar menderu meninggalkan halaman rumah sekitar jam 7 malam tadi. Dia bilang ada pertemuan bisnis mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Namun aku tahu itu hanya kode untuk malam panjang bersama Maya. Kondisi rumah yang sepi adalah kesempatan emas yang tidak boleh aku lewatkan. Dengan sangat hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur, mengabaikan rasa nyeri di kaki, dan melangkah menuju ruang kerja Fajar yang terletak di ujung lorong lantai 2. Aku tidak menyalakan lampu. Aku sudah menghafal setiap jengkal ruangan ini dalam kegelapan. Aku berjalan mendekati meja jati besar milik suamiku, tempat dia biasanya menyimpan semua rahasia bisnis dan pribadinya. Tanganku meraba permukaan meja yang dingin, mencari tas kerja kulit yang selalu dia bawa. Benar saja, tas itu tertinggal. Fajar mungkin terlalu terburu-buru atau terlalu percaya diri, karena menganggap istrinya yang buta tidak akan mungkin bisa memeriksa isi tasnya. Dengan jantung yang berdetak kencang, aku membuka resleting tas itu secara perlahan. Bunyi gesekan logamnya terasa sangat nyaring di telingaku yang tegang. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan map plastik berisi berbagai berkas kantor yang membosankan. Namun di bagian paling belakang, terselip sebuah amplop coklat tebal tanpa keterangan apapun. Aku membawa amplop itu ke dekat jendela, memanfaatkan cahaya lampu jalan yang masuk melalui celah gorden untuk membacanya. Begitu aku mengeluarkan isinya, tanganku gemetar hebat hingga kertas-kertas itu hampir jatuh ke lantai. Itu bukan dokumen bisnis biasa. Itu adalah draft surat gugatan perceraian yang sudah disiapkan secara mendetail oleh pengacaranya. Mataku menyapu baris demi baris kalimat hukum yang dingin dan mematikan itu. Di sana tertulis jelas bahwa Fajar akan menggugat cerai aku dengan alasan bahwa aku sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena cacat fisik yang permanen. Namun, yang membuat darahku membeku adalah sebuah poin khusus di bagian akhir dokumen tersebut. Di sana disebutkan bahwa seluruh harta bersama, termasuk rumah yang kami tempati dan saham di perusahaan keluarga, akan jatuh sepenuhnya ke tangan Fajar jika terbukti bahwa aku telah melakukan penipuan atau kebohongan besar selama masa pernikahan yang merugikan pihak suami. Aku menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Fajar sedang menjebakku. Dia bukan hanya ingin berpisah, dia ingin memiskinkanku secara total. Seluruh sandiwara kemesraannya dengan Maya di depanku ternyata memiliki tujuan yang jauh lebih licik. Dia sedang memancingku agar aku meledak, marah, dan akhirnya mengakui bahwa aku tidak buta. Jika aku mengakui kebutaan ini adalah palsu sebelum aku memiliki bukti sabotase kecelakaannya, maka dialah yang akan menang di pengadilan sebagai pihak yang tertipu oleh istrinya yang manipulatif. Aku juga menemukan sebuah catatan kecil yang ditulis tangan dengan tinta biru, terselip di antara draft dokumen itu. Tulisan tangan Fajar. Pastikan dia mengaku sebelum bulan depan. Semakin dia marah, semakin mudah pembuktian kebohongannya di depan hakim.
Napasku terasa sesak. Jadi, semua ujian mental, semua parfum melati yang disemprotkan Maya, dan semua pecahan gelas di lantai itu adalah bagian dari strategi hukumnya. Mereka sedang memainkan psikologiku agar aku menyerah pada aktingku sendiri. Mereka ingin aku menjadi antagonis dalam drama ini agar mereka bisa tampil sebagai korban yang suci. Aku segera mengembalikan semua dokumen itu ke dalam amplop coklat, merapikannya kembali ke posisi semula di dalam tas kulit Fajar, lalu menutup resletingnya dengan sangat hati-hati. Aku harus kembali ke kamar sebelum ada yang curiga. Saat aku berjalan kembali di lorong yang gelap, aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang yang sangat dalam. Satu langkah salah, maka aku akan kehilangan segalanya. Ternyata, kebenaran yang aku cari jauh lebih pahit dari perselingkuhan itu sendiri. Ini adalah pengkhianatan sistematis yang direncanakan dengan sangat rapi. Namun, penemuan malam ini memberiku satu keunggulan besar. Aku sekarang tahu apa yang sedang mereka tunggu. Mereka menunggu amarahku, tapi aku akan memberikan mereka kesunyian yang paling mematikan. Aku akan tetap menjadi wanita buta yang lemah di mata mereka. Sementara di balik kegelapan ini, aku akan mulai menyusun serangan balik yang tidak akan pernah bisa mereka duga sebelumnya. Perang ini bukan lagi soal hati, tapi soal kelangsungan hidupku. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil satu sen pun dari keringat dan air mataku selama ini. Pagi ini suhu di dalam rumah terasa lebih panas dari biasanya, bukan karena cuaca di luar, melainkan karena atmosfer kebencian yang semakin kental menyelimuti setiap napas yang aku hirup. Aku duduk di sofa ruang tamu, memerankan sosok istri yang pasif dengan tatapan kosong yang terarah pada dinding tanpa makna. Aku mendengar suara tawa Maya yang melengking dari arah lorong, suara yang kini terdengar seperti gesekan pisau di atas batu asah. Dia masuk ruangan dengan langkah yang sengaja dihentakkan, seolah ingin memastikan kehadirannya benar-benar mengintimidasi duniaku yang gelap. Aku merasakan dia duduk tepat di sampingku, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum melati yang memuakan itu bercampur dengan bau kopi yang masih panas. "Ibu Arini, lihat apa yang baru saja Mas Fajar berikan padaku tadi malam," ucap Maya dengan nada bicara yang sangat manis, namun mengandung racun di setiap suku katanya. Dia meraih tanganku dengan kasar, memaksa jemariku untuk meraba sebuah benda logam dingin yang melingkar di lehernya. "Bagaimana? Terasa mewah, bukan? Ini adalah kalung berlian dengan liontin zamrud," Mas Fajar bilang. "Perhiasan seindah ini tidak pantas dipakai oleh wanita yang bahkan tidak bisa melihat bayangannya sendiri di cermin." Jantungku seolah berhenti berdetak saat jemariku menyentuh ukiran khas pada liontin itu. Ini bukan sekadar perhiasan mewah. Ini adalah kalung turun-temurun milik almarhumah ibuku, satu-satunya warisan berharga yang aku simpan sebagai kenangan terakhir darinya. Fajar tahu betapa berartinya benda ini bagiku. Dia tahu aku menyimpannya di dalam kotak besi rahasia di lemari pakaianku. Memberikan warisan ibuku kepada wanita ini adalah penghinaan paling brutal yang pernah aku terima. Aku merasakan gelombang amarah yang luar biasa hebat menghantam dadaku, membuat napasku menjadi pendek dan berat. Tanganku mengepal kuat di atas pangkuanku, kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga rasa sakitnya menjalar ke seluruh lengan. Aku ingin sekali menarik kalung itu dari lehernya, mencengkeram wajahnya yang penuh kemenangan, dan berteriak bahwa aku melihat setiap inci kebusukan mereka. Namun, aku segera teringat pada dokumen rahasia yang aku temukan di tas kerja Fajar. Mereka sedang menunggu ledakanku. Mereka sedang memancingku agar aku mengaku bisa melihat, sehingga mereka bisa menghancurkanku secara hukum. Bagus ya, perhiasannya? Sayang sekali, matamu yang mati itu tidak akan pernah bisa menikmati kilaunya. Kamu tahu apa lagi yang dikatakan Fajar? Maya mendekatkan wajahnya ke telingaku, hembusan napasnya terasa dingin dan menjijikan. Dia bilang, setiap kali dia menciumku, dia selalu membayangkan betapa malangnya kamu, duduk sendirian di kegelapan sementara suamimu sedang menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya denganku. Dia bahkan sudah mulai memindahkan baju-bajumu ke gudang belakang. Kamu hanyalah tamu tak diundang di rumah ini, Arini. Aku tetap diam, membiarkan setetes air mata jatuh di pipiku, bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang membuang sisa-sisa rasa cintaku pada Fajar ke dalam jurang terdalam. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaraku agar tidak bergetar karena dendam. "Jika itu memang pemberian Mas Fajar, pakailah dengan baik, Maya.
Aku yakin perhiasan itu akan terlihat sangat mencolok di lehermu. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang, hampir tanpa emosi. Aku bisa merasakan Maya sedikit terkejut dengan reaksiku yang tidak meledak-ledak. Dia mungkin mengharapkan aku menangis histeris atau menyerangnya secara membabi buta. Dia kembali tertawa kecil, suara tawa yang penuh dengan penghinaan. Oh, tentu saja akan terlihat sangat mencolok. Semua orang akan melihatku sebagai nyonya rumah yang baru, sementara kamu akan segera berakhir di panti sosial atau entah di mana. Mas Fajar sudah muak melihat wajahmu yang menyedihkan itu setiap hari. Dia kemudian berdiri, dengan sengaja menyenggol bahuku dengan keras, hingga aku hampir jatuh dari sofa sebelum dia melenggang pergi menuju dapur. Aku tetap duduk mematung, menatap kegelapan palsu di hadapanku. Di dalam kepalaku, aku sudah menyusun skenario pembalasan yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar makian. Mereka pikir mereka sedang memenangkan peperangan psikologi ini dengan menggunakan kenangan ibuku sebagai umpan. Mereka tidak sadar bahwa dengan menyentuh kalung itu, mereka baru saja mengubah seorang korban yang terluka menjadi seorang algojo yang tidak akan mengenal ampun. Aku akan membiarkan Maya memakai kalung itu untuk beberapa hari lagi, biarkan dia merasa tinggi dan tak terkalahkan. Karena ketika saatnya tiba, aku tidak hanya akan mengambil kembali kalung itu, tapi aku akan memastikan bahwa tangan yang berani mencurinya akan mendekam di balik jeruji besi bersama pria yang memberikan izin kepadanya. Setiap provokasi mereka hari ini adalah bahan bakar bagi api yang akan membakar seluruh hidup mereka, tanpa menyisakan apapun kecuali abu penyesalan. Malam ini, kegelapan di dalam rumah terasa lebih pekat dari biasanya, seolah-olah udara telah membeku menjadi dinding-dinding es yang siap meremukan tulangku. Aku berbaring di tempat tidur, mempertahankan sandiwara tidurku yang sempurna, namun indera pendengaranku bekerja layaknya radar yang paling sensitif. Di luar sana, di ruang tengah, aku mendengar suara pintu utama terbuka dan tertutup. Fajar telah pulang. Aku mendengar langkah kakinya yang berat beradu dengan langkah kaki Maya yang lincah. Mereka tidak langsung menuju kamar masing-masing. Mereka berhenti di depan pintu kamarku yang sengaja aku biarkan sedikit terbuka, sebuah celah kecil yang menjadi lubang kunci bagi rahasia-rahasia mereka yang paling gelap. Bagaimana reaksinya hari ini? Aku mendengar suara Fajar bertanya. Nadanya bukan lagi nada seorang suami yang khawatir, melainkan nada seorang manipulator yang sedang meninjau kemajuan proyeknya. Aku mendengar Maya mendengus pelan. Suara gesekan kain menunjukkan dia mungkin sedang bersandar di bingkai pintu. Dia masih tetap diam seperti patung. Mas. Bahkan saat aku memakai kalung ibunya dan menghinanya tepat di depan wajahnya, dia hanya menangis sedikit. Benar-benar membosankan. Aku hampir tidak tahan lagi harus pura-pura menjadi perawatnya setiap hari. Jawab Maya dengan nada suara yang penuh dengan kejengkelan yang dibuat-buat. Lalu, aku mendengar tawa kecil Fajar, sebuah tawa yang mengirimkan hawa dingin langsung ke tulang belakangku. Sabar, sayang. Kamu harus tetap memprovokasinya. Aku tahu Arini lebih baik daripada siapapun. Dia adalah wanita yang sangat bangga dan keras kepala. Dia tidak mungkin bisa terus bertahan melihat kita bermesraan tanpa akhirnya meledak. Kita hanya butuh satu pengakuan darinya. Begitu dia berteriak bahwa dia bisa melihat, atau begitu dia mencoba menyerangmu karena cemburu, saat itulah sandiwaranya berakhir. Suara Fajar kini merendah, hampir seperti bisikan iblis. CCTV di ruang tamu dan kamar sudah aku pasang di sudut tersembunyi. Semua rekamannya akan menjadi bukti tak terbantahkan di pengadilan, bahwa dia telah memalsukan kebutaannya untuk menipuku. Dengan bukti itu, hakim tidak akan memberinya 1% pun dari harta perusahaan. Aku membeku di balik selimut. Jantungku berdenyut begitu keras, hingga aku takut mereka bisa mendengarnya dari balik pintu. Jadi, inilah jebakan yang sebenarnya. Fajar bukan hanya sedang berselingkuh. Dia sedang menyutradarai sebuah drama di mana aku adalah pemeran utamanya yang digiring menuju kehancuran total. Dia sengaja membawa pelakor itu masuk, sengaja membiarkan mereka bermesraan secara vulgar di hadapanku, dan sengaja membiarkan Maya menghina kenangan ibuku, semuanya hanya agar aku kehilangan kendali. Dia ingin aku menjadi pihak yang bersalah secara hukum. Dia ingin aku menjadi penipu dalam rumah tangga kami agar dia bisa menceraikanku, tanpa harus membayar sepeser pun hak Gonogini. Tapi Mas, bagaimana jika dia benar-benar buta? Suara Maya terdengar sedikit ragu. Fajar kembali tertawa, kali ini lebih keras. Jangan bodoh.
Aku sudah memeriksa laporan dokter yang asli sebelum dia pulang dari rumah sakit. Matanya tidak mengalami kerusakan saraf apapun. Dia hanya sedang bermain-main denganku, mengira dia bisa menjebakku dengan kepura-puraan ini. Dia pikir dia sangat cerdik, padahal dia hanya masuk ke dalam sangkar yang sudah aku siapkan. Aku akan terus memberikan umpan padanya. Besok, aku akan membawamu ke kamarnya lagi. Kita akan bersenang-senang di sana tepat di hadapannya. Kita lihat berapa lama lagi, si buta, itu bisa menahan amarahnya. Mendengar rencana busuk itu, aku harus mengerahkan seluruh kekuatan batin untuk tidak melompat dari tempat tidur dan mencakar wajah mereka. Aku meremas ujung sprei hingga jemariku memutih, menahan gemetar tubuhku agar tidak terlihat oleh siapapun. Rasa syok ini perlahan berubah menjadi api dendam yang membakar dingin. Aku mengira aku sedang memantau mereka. Namun ternyata setiap gerakanku juga sedang dipantau oleh mata-mata elektronik yang mereka pasang. Namun, informasi ini adalah anugerah tersembunyi. Sekarang aku tahu aturan mainnya. Fajar menunggu aku meledak. Dia menunggu aku menyerang Maya agar dia bisa merekam semuanya dan menyebutku sebagai istri yang gila dan penipu. Jika dia ingin drama, maka aku akan memberinya sebuah mahakarya. Aku tidak akan meledak. Aku tidak akan menyerang. Aku akan tetap menjadi wanita buta yang paling sabar dan paling menderita di dunia. Aku akan menggunakan kamera-kamera miliknya sebagai saksi bisu betapa kejamnya dia dan selingkuhannya memperlakukan seorang istri yang sedang sakit. Aku akan mengubah senjatanya menjadi alat penghancur dirinya sendiri. Malam ini, di tengah kegelapan yang nyata di dalam kamarku, aku membuat sumpah baru. Fajar mungkin merasa telah memegang naskah cerita ini, tapi dia lupa bahwa aku masih punya satu kartu as yang belum aku buka. Dia sedang menunggu sebuah pengakuan, tapi yang akan dia dapatkan adalah sebuah kehancuran yang akan merenggut segalanya dari tangannya. Persis seperti dia mencoba merampas segala hal dariku. Permainan ini baru saja memasuki babak yang paling berbahaya, dan aku sudah siap untuk menjadi pemenang terakhir. Pagi ini adalah puncak dari segala kesabaran yang telah aku bangun di atas puing-puing harga diriku. Suasana di dalam rumah terasa begitu mencekam, seolah-olah dinding-dinding kayu ini pun bisa merasakan amarah yang tertahan di bawah kulitku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan gaun putih polos, mempertahankan tatapan kosong yang telah menjadi topengku selama berminggu-minggu. Aku mendengar pintu kamar terbuka dengan kasar. Langkah kaki Fajar terdengar berat, diikuti oleh tawa manja Maya yang kini tidak lagi disembunyikan. Mereka masuk ke dalam ruang pribadiku dengan keangkuhan yang luar biasa. Aku tahu, hari ini Fajar berniat menarik pelatuk jebakannya. Dia ingin aku mengaku, dia ingin aku meledak, dan dia ingin semua itu terekam oleh kamera tersembunyi yang dia pasang di sudut plafon. Arini, sayang, suara Fajar terdengar begitu sinis, sebuah kontras yang tajam dari nada lembut yang biasa dia gunakan. Mas rasa, pengabdian Maya sebagai perawatmu sudah cukup sampai di sini. Kami punya pengumuman penting. Aku merasakan Fajar duduk di sampingku, sementara Maya berdiri tepat di hadapanku. Aku bisa mencium aroma parfum melati itu lagi, begitu dekat, begitu menyesakkan. Tiba-tiba, Maya meraih tanganku dan meletakkan telapak tanganku di atas perutnya. Ibu Arini, saya sedang mengandung anak Mas Fajar. Bukankah ini kabar yang luar biasa? Mas Fajar akan segera menjadi ayah. Sesuatu yang tidak bisa ibu berikan selama 5 tahun ini, bisik Maya dengan suara yang penuh dengan racun kemenangan. Aku merasakan getaran hebat di sekujur tubuhku. Bukan karena berita itu benar, karena aku tahu Maya sedang berbohong demi provokasi, tapi karena betapa rendahnya cara mereka memperlakukanku. Fajar kemudian merangkul bahuku, namun tangannya terasa seperti lilitan ular. Jadi, Arini, apakah kamu masih ingin tetap diam dalam kegelapanmu? Apakah kamu tidak ingin memaki kami? Ayo, katakan sesuatu. Bukankah kamu melihat kalung ibumu yang dipakai Maya sekarang? Bukankah kamu melihat betapa mesranya kami di depan matamu setiap hari? Fajar mulai menaikkan nadanya, dia mengguncang bahuku dengan kasar. Dia sedang menunggu satu kalimat pengakuan dariku, aku bisa melihat. Dia sedang menunggu aku menyerang Maya agar rekamannya sempurna. Namun, di tengah tekanan yang luar biasa itu, aku teringat pada flash disk yang aku simpan di balik bingkai foto pernikahanku. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengakui bahwa aku bisa melihat. Sebaliknya,
Aku perlahan-lahan merosot ke lantai, berlutut di kaki Fajar dengan isak tangis yang paling menyayat hati yang bisa aku keluarkan. Mas, kenapa Mas setega ini? Aku memang tidak bisa melihat, tapi aku punya perasaan. Kenapa Mas membawa wanita lain ke kamar kita? Kenapa Mas melakukan semua ini padaku saat aku tidak berdaya? Suaraku pecah oleh kepura-puraan yang jauh lebih cerdik dari rencana mereka. Aku melihat melalui sudut mataku, Fajar tampak bingung. Ini bukan reaksi yang dia harapkan. Dia mengharapkan amarah, bukan kerapuhan total. Mas Fajar, dia hanya berakting. Dia pasti tahu, teriak Maya yang mulai tidak sabar. Maya kemudian mengambil sebuah vas bunga dari meja nakas, dan membantingnya tepat di depan kakiku yang tidak beralas. Pecahan keramik itu berserakan, namun aku tetap tidak bergeming. Aku membiarkan tanganku meraba pecahan itu hingga ujung jariku sedikit berdarah, mempertegas akting kebutaanku di depan kamera-kamera rahasia milik Fajar. Di saat itulah, aku mengeluarkan sebuah ponsel kecil dari balik bajuku. Ponsel cadangan yang sudah terhubung dengan server rekaman CCTV rumah ini yang telah aku retas dengan bantuan seorang teman lama. Mas ingin aku mengaku? Tanyaku dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi dingin dan datar. Aku berdiri perlahan, namun mataku tetap aku kosongkan. Aku tidak akan mengaku bisa melihat. Karena itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, semua rekaman yang Mas buat untuk menjebakku, baru saja aku kirimkan ke seluruh grup WhatsApp keluarga besar kita dan Dewan Direksi perusahaan Mas. Termasuk rekaman percakapan Mas malam tadi tentang sabotase kecelakaan mobilku. Wajah Fajar seketika berubah menjadi pucat pasi, warna kulitnya seputih kertas. Dia menoleh ke arah sudut ruangan, ke arah kamera tersembunyinya, lalu menatapku dengan tatapan horor. Apa maksudmu, Arini? Suaranya bergetar karena ketakutan yang nyata. Mas pikir Mas adalah sutradara di sini? Aku memberikan senyum tipis yang paling mematikan yang pernah aku miliki. Mas lupa, seorang istri yang pura-pura buta memiliki pendengaran yang jauh lebih tajam. Mas menunggu aku marah agar bisa merebut hartaku. Tapi justru Mas sendiri yang memberikan bukti penganiayaan psikologis dan rencana perampokan aset di depan kamera Mas sendiri. Terima kasih sudah menyiapkan semua buktinya untuk pengacaraku, Mas. Maya mencoba menyerangku karena panik. Namun aku dengan mudah menghindar, sebuah gerakan refleks yang akhirnya membongkar kebutaanku, namun di saat yang sudah terlambat bagi mereka. Aku menatap langsung ke mata Fajar dengan tajam untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Permainan berakhir, Fajar. Dan kamu baru saja kehilangan segalanya. Suasana pagi ini terasa begitu asing, seolah-olah beban berat yang selama ini menekan dadaku telah menguap bersama kabut yang perlahan menghilang di balik jendela. Di ruang tamu rumah yang dulu aku banggakan ini, kini berdiri beberapa orang berseragam yang membawa aura hukum yang kaku. Fajar duduk di sofa dengan wajah yang sudah hancur total. Matanya yang dulu penuh tipu daya kini hanya menatap lantai dengan kekosongan yang nyata. Di sampingnya, Maya menangis sesenggukan. Bukan karena menyesal telah merusak rumah tanggaku, melainkan karena dia menyadari bahwa semua mimpinya untuk menjadi nyonya di rumah ini telah musnah dalam semalam. Aku berdiri tegak di hadapan mereka, tidak lagi meraba dinding, tidak lagi memasang tatapan kosong. Mataku menatap mereka dengan kejernihan yang mematikan, sebuah pandangan yang membuat Fajar tidak berani sekalipun mengangkat kepalanya. Semua rekaman CCTV yang Anda pasang sendiri, Pak Fajar, telah menjadi bukti kuat atas tindakan intimidasi dan upaya penggelapan aset. Ucap pengacaraku dengan nada suara yang tenang namun penuh penekanan. Aku mendengar suara gemertak gigi Fajar. Dia terjebak oleh senjatanya sendiri. Setiap provokasi yang dia instruksikan kepada Maya, setiap penghinaan yang mereka lakukan di depan kamera yang mereka kira rahasia, kini menjadi bumerang yang menghancurkan karir dan nama baiknya. Namun, ada satu hal yang paling memuaskan dari semua ini. Hasil investigasi kepolisian yang aku ajukan secara diam-diam telah keluar. Kecelakaan mobil yang aku alami ternyata bukan sekadar malfungsi rem biasa. Ada jejak sabotase yang dilakukan secara kasar, dan semua bukti digital mengarah pada orang suruhan Fajar. Aku melangkah mendekati Maya, wanita yang dulu dengan angkuh menghinaku di depan wajahku. Aku merogoh saku gaun putihku dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. Kalung ibuku, Maya. Lepaskan sekarang juga, atau polisi akan menambahkan pasal pencurian ke dalam daftar dakwaanmu, ucapku dengan suara yang sangat dingin. Dengan tangan gemetar,
Maya melepaskan liontin zamrud itu dan meletakkannya di telapak tanganku. Aku menggenggam perhiasan itu dengan erat. Merasakan energi almarhumah ibuku seolah memberikan kekuatan terakhir untuk menutup bab kelam ini. Aku menatap Fajar, pria yang pernah aku cintai lebih dari nyawaku sendiri. Mas pikir aku lemah karena aku kehilangan penglihatan. Padahal, saat mataku terpejam, aku justru melihat wajah aslimu dengan lebih jelas daripada saat aku bisa melihat. Fajar mencoba bicara, suaranya parau dan pecah. Arini, tolong aku melakukannya karena aku terdesak hutang perusahaan. Aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya tersenyum getir mendengar alasan klasik yang memuakan itu. Hutang tidak membuat seseorang menjadi iblis, Fajar. Hatimu yang memang sudah busuk. Kamu ingin menguasai hartaku dengan cara menjebakku menjadi penipu, tapi kamu lupa bahwa kejujuran selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan dalam kegelapan paling pekat sekalipun. Petugas kepolisian mulai bergerak maju, membimbing Fajar dan Maya untuk keluar dari rumah ini. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan mereka terdengar, seperti melodi penutup yang sangat indah di telingaku. Saat rumah itu akhirnya menjadi sunyi kembali, aku berjalan menuju cermin besar di ruang tengah. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Wajahku tampak lebih tua, ada guratan lelah di sekitar mataku, namun ada binar kekuatan yang baru saja lahir. Aku tidak lagi buta, baik secara fisik maupun secara batin. Aku telah melewati neraka yang diciptakan oleh orang paling terdekatku, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang tanpa harus mengotori tanganku dengan cara yang sama rendahnya dengan mereka. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk dan mengusir sisa-sisa aroma parfum melati yang menyesakan itu. Rumah ini akan segera aku jual. Aku tidak ingin menyimpan satupun kenangan tentang mereka di sini. Aku akan memulai hidup baru dengan semua aset yang berhasil aku selamatkan, dan yang lebih penting, dengan harga diri yang kini utuh kembali. Pengkhianatan mereka memang sempat memadamkan cahayaku. Namun dalam prosesnya, mereka justru mengajariku cara untuk melihat dalam gelap. Aku menarik napas panjang, menghirup kebebasan yang terasa begitu manis di lidahku. Mereka mengira aku akan hancur saat mengetahui kenyataannya. Namun mereka tidak tahu bahwa kehancuran itu adalah awal dari kebangkitanku yang paling hebat. Hari ini, aku menutup buku tentang Arini yang lemah, dan membuka lembaran baru tentang seorang wanita yang tidak akan pernah bisa dijatuhkan lagi oleh tipu daya manapun. Cahaya itu tidak lagi ada di langit-langit rumah sakit. Cahaya itu kini ada di dalam jiwaku, menyinari jalan setapak menuju masa depan yang jauh lebih cerah tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan lagi.